Semuanya, kita lanjutkan lagi membaca buku Detik-detik yang Menentukan. Kita masuk bab 2, 100 hari pertama menghadapi masalah multi kompleks dan multidimensi. Setelah upacara pengambilan sumpah selesai, saya segera kembali ke kediaman saya di Kuningan untuk melanjutkan pemantauan perkembangan gerakan demo yang terus meningkat dan menyusun pesan Presiden Republik Indonesia yang akan saya sampaikan melalui TVRI pada malam hari. Pesan yang akan saya bacakan itu sebagai berikut. Pertama-tama saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah senantiasa melimpahkan nikmat dan iman dan kesabaran sehingga kita tabah menghadapi cobaan yang menimpa bangsa ini. Berbagai cobaan yang kita alami sekarang ini merupakan ujian yang menuntut kesabaran dan kerja keras seluruh rakyat sehingga bangsa ini dapat segera keluar dari krisis ekonomi, politik yang dihadapi. Dengan pernyataan berhenti Bapak Haji Muhammad Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, saya secara konstitusional telah menggantikan kedudukan sebagai Presiden dan telah mengucapkan Sumpah Presiden pada hari ini pukul 9:10 tanggal 21 Mei 1998. Aspirasi saudara-saudara dalam memperjuangkan reformasi secara menyeluruh yang saudara telah tunjukkan selama ini sudah bergulir dalam usaha-usaha tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan menyusun pemerintahan yang bertanggung jawab sesuai dengan kaidah kepemerintahan yang kita kehendaki bersama. Dengan segala kerendahan hati saya menyadari tugas ini sangat berat, oleh karena itu agar tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, maka dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan. Saya mengharapkan dukungan dari rakyat Indonesia untuk bersama-sama dapat keluar dari krisis yang sedang kita hadapi yang hampir melumpuhkan berbagai sendi kehidupan bangsa. Perjuangan mahasiswa dalam mempercepat proses reformasi merupakan angin segar yang menghembus memasuki abad ke-21. Saya memperhatikan dengan sungguh-sungguh dinamika aspirasi yang berkembang dalam pelaksanaan reformasi secara menyeluruh, baik yang disampaikan oleh mahasiswa, kaum cendekiawan maupun yang berkembang dalam masyarakat serta di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat. Peningkatan kehidupan politik yang sesuai dengan tuntutan zaman dan generasinya, kepemerintahan yang bersih dan bebas dari inefisiensi dan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta kehidupan ekonomi yang lebih memberi peluang usaha secara adil telah saya tangkap sebagai aspirasi rakyat. Untuk itu saya ingin menyampaikan komitmen saya pada aspirasi rakyat tersebut untuk melakukan reformasi secara bertahap dan konstitusional di segala bidang, meningkatkan kehidupan politik demokratis, mengikuti tuntutan zaman dan generasinya, dan menegakkan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berdasarkan hal itu, saya akan segera menyusun kabinet yang sesuai dengan tuntutan zaman, apresiasi dan kehendak rakyat, yaitu kabinet yang profesional dan memiliki dedikasi serta integritas yang tinggi. Tugas pokok kabinet tersebut adalah menyiapkan proses reformasi di bidang politik, antara lain dengan memperbarui berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kehidupan politik yang bernuansa pada pemilu sebagaimana yang diamanatkan oleh garis-garis besar haluan negara. Di bidang hukum diantaranya meninjau kembali undang-undang subversi. Di bidang ekonomi dengan mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktek-praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Di samping itu, dalam bidang ekonomi, pemerintah juga akan memberikan perhatian khusus terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara, revitalisasi lembaga perbankan dan keuangan nasional, serta program-program yang menyentuh kepentingan rakyat banyak. Di samping itu, pemerintah akan tetap melaksanakan semua komitmen yang telah disepakati dengan pihak luar negeri, khususnya dengan melaksanakan program reformasi ekonomi sesuai dengan kesepakatan dengan IMF.
Pemerintah akan tetap menjunjung tinggi kerjasama regional dan internasional seperti yang telah dilaksanakan selama ini dan akan berusaha dalam waktu sesingkat-singkatnya mengembalikan dinamika pembangunan bangsa Indonesia yang dilandasi oleh kepercayaan nasional dan internasional yang tinggi. Menyadari tugas-tugas berat dan mulia tersebut, saya dengan segala kerendahan hati membuka diri terhadap semua masukan dan kritik dari masyarakat untuk mempercepat proses reformasi menuju kesejahteraan bangsa dan negara yang kita cita-citakan bersama. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, saya sekali lagi mengharapkan dukungan sepenuhnya dari semua pihak. Kepada segenap potensi bangsa, marilah kita mengakhiri pertentangan-pertentangan yang ada di antara kita agar waktu yang sangat terbatas ini dapat dipergunakan secara efektif dalam rangka menyelesaikan krisis yang sedang kita hadapi. Akhirnya izinkanlah saya menyampaikan 1-2 patah kata terhadap Bapak Soeharto yang baru saja menyatakan berhenti sebagai presiden. Sebagai bangsa yang menjunjung nilai-nilai budaya yang luhur, kita tidak akan melupakan jasa serta pengabdian beliau yang bukan saja telah memimpin dengan selamat Republik Indonesia pada masa-masa sulit antara tahun 1965-1968. Tapi juga telah menyukseskan pembangunan nasional sampai tahap tinggal landas yang mengantarkan sebagian besar kita ke taraf hidup yang lebih tinggi dibandingkan 3 dasawarsa yang telah berlalu. Sebelum kita diterpa krisis yang melanda kawasan Asia. Oleh karena itu, atas nama pemerintah dan atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden kedua Republik Indonesia Haji Muhammad Soeharto atas segala jasa dan pengabdiannya kepada nusa dan bangsa. Saya percaya bahwa rakyat Indonesia juga menghargai jasa dan pengabdian beliau. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan lindungan serta limpahan rahmat dan hidayahnya kepada seluruh bangsa Indonesia. Agar dapat diketahui segala polemik yang merugikan stabilitas politik dan prediktabilitas pemerintah, maka saya bermaksud dalam waktu sesingkat-singkatnya membentuk kabinet untuk segera menyelesaikan masalah politik dan ekonomi yang begitu kompleks. Warisan prasarana presiden, wakil presiden, dan pemerintah selama 53 tahun yang telah berkembang menjadi pusat-pusat kekuasaan yang feodal dan otoriter dalam waktu singkat-singkatnya harus diubah agar bangsa secara demokratis dan transparan dapat dipimpin. Kenyataan bahwa sebagai presiden merangkap wakil presiden dan koordinator harian keluarga besar Golkar yang memiliki mayoritas suara di DPR dan MPR adalah tidak sehat dan jelas tidak menguntungkan objektivitas pimpinan nasional dan kualitas reformasi. Untuk itu saya memutuskan untuk segera memulai proses reformasi Golkar menjadi suatu partai politik dan sekaligus membubarkan keluarga besar Golkar. Dengan demikian presiden dapat bertindak lebih objektif, bermoral, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan, partai, kawan, dan sebagainya kecuali kepentingan rakyat. Langkah yang harus segera saya ambil adalah sebagai berikut. Kabinet yang dibentuk harus terdiri dari wakil fraksi yang ada di DPR dan MPR secara proporsional dan diusulkan oleh fraksi masing-masing. Mereka harus dapat bekerja sama sebagai satu tim yang profesional dan berjiwa patriotis. Lembaga tinggi dan tertinggi negara harus dijadikan institusi profesional, objektif, kuat, dan mandiri. Walaupun para anggota DPR dan MPR baru saja dipilih tahun yang lalu, saya berpendapat bahwa dalam waktu sesingkat-singkatnya harus dilaksanakan pemilu untuk memberi legitimasi kuat kepada DPR MPR. Untuk itu, kesempatan harus diberikan kepada siapa saja yang dapat mendirikan partai politik asal tidak melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan memenuhi kriteria yang nanti disusun ikut dalam pemilu yang akan datang. Saya harus segera berkonsultasi dengan pimpinan MPR dan DPR untuk dapat menentukan jadwal sidang istimewa MPR dan pemilu yang akan datang. Pada sidang istimewa MPR, ketetapan MPR harus disempurnakan menjadi dasar hukum reformasi dan pemilu
dengan peserta partai yang tidak terbatas pada Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golkar saja. Presiden, gubernur, dan bupati hanya dapat dipilih langsung untuk 2 periode saja sesuai kriteria yang harus ditetapkan undang-undang ekonomi pasar sesuai dengan kriteria yang harus ditetapkan. Presiden, gubernur, dan bupati hanya dapat dipilih langsung untuk 2 periode saja sesuai kriteria yang masih harus ditetapkan. Undang-undang ekonomi pasar seperti anti monopoli dan sebagainya harus segera disusun. Demi objektivitas kebijakan dalam memimpin Kabinet Reformasi Pembangunan, saya tidak dapat menjabat sebagai koordinator keluarga besar Golkar. Pertanggungjawaban harus diberikan kepada rakyat dan tidak kepada keluarga besar Golkar. Oleh karena itu, saya memutuskan dalam waktu sesingkat-singkatnya melaksanakan musyawarah nasional luar biasa Golkar di Jakarta untuk mereformasi Golkar menjadi partai politik dan membubarkan keluarga besar Golkar. Setelah menyampaikan pesan kepada bangsa Indonesia melalui TVRI, saya mengundang 6 tokoh terbaik bangsa yang terkenal, profesional, berdedikasi, dan setia pada perjuangan bangsa ikut hadir dalam pertemuan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pertemuan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan dimulai pukul 8 malam di kediaman saya di Kuningan. Tokoh-tokoh nasional tersebut adalah Wijaya Niti Sastro, Hartarto Sastro Sunarto, Haryono Suyono, Faisal Tanjung, Ginanjar Kartasasmita, Akbar Tanjung sebagai Sekretaris Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar. Dalam pembukaan sidang pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan, saya mohon agar tokoh-tokoh tersebut berkenan membantu dan menerima jabatan dalam pemerintahan sebagai Menko dan Akbar Tanjung sebagai Menteri Sekretaris Negara, sedangkan Wijaya Niti Sastro sebagai penasihat Presiden. Saya sampaikan pula agar fraksi yang ada di DPR dan MPR secara proporsional terwakili dalam kabinet. Para anggota kabinet pada umumnya harus profesional dan dapat bekerja dalam satu tim yang harmonis dan dinamis, khususnya dengan para Menko yang bersangkutan. Untuk jabatan di mana harus ditempatkan seorang profesional yang berpengalaman dan teruji, maka yang bersangkutan tidak harus mewakili fraksi. Sementara sidang berlangsung, saya menerima beberapa tamu di Kuningan, antara lain Ketua Muhammadiyah Amin Rais, Pangap Jenderal Wiranto, dan Pangkostrat Letnan Jenderal Prabowo. Semuanya memberi masukan. Dalam penyusunan kabinet itu, nama Kasat Jenderal Subagio, Letnan Jenderal AM Hendro Priyono, dan Letnan Jenderal Yunus Yosfiah diusulkan untuk menjadi Pangap. Begitu pula harapan dan himbauan agar Menhankam bersama para anggota kabinet lainnya segera dapat ditentukan. Karena peran ABRI sangat menentukan, maka dalam keadaan negara yang sangat labil, pilihan Pangap dan Menhankam kalau tidak tepat dapat mengganggu stabilitas politik. Saya tidak boleh mengambil risiko sedikit pun. Kebijakan yang salah akan mengakibatkan suatu rentetan permasalahan yang berdampak negatif dalam mempertahankan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya juga menerima banyak surat ucapan selamat dan saran dan usulan nama-nama anggota Kabinet Reformasi Pembangunan. Surat yang patut saya sebutkan adalah surat dari Bapak Anwar Haryono, tokoh nasional dan tokoh umat Islam. Beliau menyampaikan selamat dan doa agar dalam menghadapi tantangan yang multi kompleks dalam tiap detik berubah, saya tetap diberi kekuatan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil jalan yang benar. Setelah tiap anggota yang dicalonkan kecuali Menhankam melalui telepon menyatakan kesanggupan mereka untuk duduk dalam kabinet, akhirnya pada pukul 1.30 dini hari Kabinet Reformasi Pembangunan terbentuk. Sebelum sidang pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan Kabinet Reformasi Pembangunan saya tutup, saya mohon agar para tokoh memberikan masukan kepada tim khusus yang menyusun pidato pengantar Kabinet Reformasi Pembangunan
pidato pengantar Kabinet Reformasi Pembangunan. Anggota tim khusus adalah Ahmad Watik Pratiknya, Fuadi Rasid, Gunawan Hadi Susilo, Harjono Joyo Diharjo, Jimli Asridiki, Sopyan Effendi. Khusus kepada Pak Wijoyo Niti Sastro, saya mohon untuk mengecek pidato pengantar Presiden yang paling akhir sebelum saya cek dan baca pukul 1.45 dini hari. Pertemuan dalam rangka pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan saya tutup. Setelah itu saya masuk ke ruang kerja melalui internet dan televisi. Saya kembali memantau dan mendengarkan komentar dari dalam dan luar negeri mengenai perkembangan Indonesia. Sementara itu terus berkembang berita dalam dan luar negeri bahwa saya tidak mampu bertahan lebih dari 100 jam. Yang sedikit optimis meramalkan saya tidak akan bertahan lebih dari 100 hari. Ada pula yang mempertanyakan apakah kabinet dapat terbentuk, apa konsep Habibie dalam menghadapi semua masalah yang serba kompleks dalam keadaan yang tidak stabil dan tidak menentu. Jadi saya dijadikan manusia yang tidak memiliki kredibilitas karena berbagai pernyataan dengan nada yang menghina dan mengolok, menyinggung perasaan siapa saja yang mengenal dan berkawan dengan saya. Hanya beberapa tokoh intelektual, khususnya dari kalangan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, dari desa, pesantren, mulai mengimbangi gerakan-gerakan yang penuh dengan kebencian terhadap diri saya dan Orde Baru. Yang paling menyedihkan adalah para mahasiswa dan sebagian tokoh besar intelektual dalam dan luar kampus berprasangka buruk terhadap saya. Karena berita-berita yang tidak konstruktif terus berkembang, saya mengambil kesimpulan bahwa saya tetap tidak boleh terbuka kepada siapapun, juga termasuk istri, anak, keluarga, kawan dekat, bahkan kepada para anggota kabinet yang datang. Pada masa peralihan yang dinamis, berkembang dan multi permasalahan yang kompleks, reformasi menjadi kontraproduktif jikalau keterbukaan dan transparansi segera diterapkan. Hanya informasi seperlunya dan pada waktu yang berkaitan dengan tugas-tugas masing-masing dapat saya berikan kepada yang bersangkutan agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Sebenarnya saya bermaksud memisahkan kedudukan Pangap dan Menhankam. Pangap harus seorang jenderal dan sebaiknya jabatan itu diberikan bergiliran kepada Angkatan Darat, Laut, Udara, sedangkan Menhankam tidak perlu seorang anggota ABRI. Angkatan Darat, Laut, dan Udara harus mengamankan dan memelihara kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang masa dan mencegah terjadinya perang yang mengancam kedaulatan. Jikalau perang tersebut tidak dapat dihindarkan, maka perang harus dimenangkan. Polisi harus sepanjang masa memerangi kejahatan dan kriminalitas serta bertanggung jawab untuk menegakkan hukum. Karena itu polisi harus dipisahkan dari ABRI dan ditempatkan di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri. Kedudukan Menhankam dapat diberikan kepada seorang tokoh sipil yang tidak perlu dari kalangan militer. Untuk mencegah kebijakan yang berisiko tinggi dengan memperhatikan keadaan yang kritis dan tidak transparan serta tidak menentu, saya berpendapat sebaiknya jabatan Menhankam dan Pangap sementara tetap dirangkap. Yang bertanggung jawab kepada Presiden hanya seorang saja. Jikalau tokoh militer menjadi Menhankam, Pangap yang nama-nama tersebut di atas, maka jelas kebijakan tersebut akan melahirkan polemik baru. Kesan saya, Jenderal Wiranto itu jujur dan sebagai tokoh yang beragama memiliki nilai moral yang tinggi. Selain itu, jabatan Menhankam, Pangap sudah dipanggungnya sejak bulan Maret yang lalu. Dengan demikian polemik baru tidak akan terjadi. Esok paginya 1 jam sebelum saya berangkat ke Istana Merdeka untuk mengumumkan nama para anggota Kabinet Reformasi Pembangunan, nama Menhankam, Pangap akan saya berikan kepada tim khusus yang mendapatkan tugas menyusun pidato pengantar pengumuman pada anggota Kabinet Reformasi. Pada Jumat tanggal 22 Mei 1998 pukul 6:10 pagi, saya menelpon Jenderal Wiranto dan menyampaikan bahwa telah memutuskan untuk
memintanya tetap menjadi Menhankam Pangap dalam Kabinet Reformasi Pembangunan. Ia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang saya berikan dan memohon petunjuk saya sampaikan agar ia melaksanakan tugas sesuai dengan pengarahan yang kemarin telah saya berikan dan nanti bertemu di Istana Merdeka. Dengan demikian tidak benar bahwa saya reaktif dan seenaknya menentukan sebuah keputusan, apalagi keputusan yang sangat penting seperti penentuan posisi Menhankam Pangap. Namun, saya membiarkan para pengkritik yang tidak menyukai saya tetap bereaksi demikian. Yang pasti saya memiliki program jelas, hanya saja sampai detik-detik terakhir saya tidak mau berbicara siapa yang menjadi Menhankam Pangap. Tapi di dalam hati saya keputusan siapa yang pantas menjadi Menhankam Pangap telah saya tetapkan. Tentang pemberian instruksi Presiden Inpres kepada Menhankam Pangap dari Pak Harto, saya tetap berpikir positif. Mungkin keputusan Presiden Soeharto memang benar, kebijakan ini tetap dilandasi pada itikat baik. Bisa saja saya salah sangka sehingga meledak revolusi di Indonesia. Dia dan saya bisa saja termasuk orang yang dapat menjadi korban seperti para jenderal yang menjadi korban dan dimasukkan ke dalam sumur di lubang buaya. Kalau itu terjadi, bisa saja Menhankam Pangap terpaksa bertindak untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Karena pemanfaatan Inpres tersebut tidak dipersiapkan bersama saya, maka sebagai presiden saya bisa saja menyatakan Inpres itu sudah tidak berlaku. Saya dapat membuat Inpres yang lain, tapi sekarang buat apa saya mengubah Inpres itu dalam keadaan yang gawat? Silahkan Pak Wiranto simpan saja. Begitu jawaban saya ketika Menhankam Pangap melaporkan adanya Inpres itu. Kenapa saya bereaksi demikian? Karena saya yakin kalau Menhankam Pangap memang karakter. Mengapa saya bereaksi demikian? Karena saya yakin kalau Menhankam Pangap memang karakternya jelek, maka dia tidak akan menyampaikan hal itu kepada saya. Faktanya, ia sampaikan hal itu kepada saya, dan itu yang saya pegang bahwa orang yang saya hadapi ini jujur. Sampai saat ini saya berpendapat bahwa dia adalah orang yang bermoral, beretika, dan jujur. Itu yang jadi pegangan saya. Setelah saya membaca pidato hasil masukan para Menko serta pengecekan oleh Pak Wijaya Niti Sastro, maka saya sampaikan nama Menhankam Pangap pada tim khusus. Saya kemudian berpikir mengenai Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 mengenai Bank Indonesia, BI adalah lembaga negara yang membantu tugas Presiden dalam melaksanakan kebijakan moneter. Maka Gubernur Indonesia dapat diartikan menjadi ex officio dari Kabinet. Demikian pula dengan Jaksa Agung. Saya berpendapat justru untuk lebih produktif membantu Presiden dalam melaksanakan pembangunan, maka baik Gubernur Indonesia maupun Jaksa Agung tidak boleh menjadi anggota Kabinet. Dengan demikian, segala kebijakan yang bersangkutan tidak dipengaruhi Presiden dan lebih objektif dan profesional. Oleh karena itu, kepada tim khusus saya sampaikan agar Gubernur Bank Indonesia dan Jaksa Agung tidak masuk dalam Kabinet Reformasi Pembangunan. Pada pidato pengantar saya pada pelantikan Kabinet Reformasi Pembangunan, saya tambahkan bahwa ekonomi yang akan kita anut adalah ekonomi kerakyatan yang tertentu diatur adalah ekonomi kerakyatan yang tentunya diatur oleh mekanisme pasar. Artinya kerakyatan di sini adalah sama seperti ekonomi pasar yang memperhatikan dan berorientasi pada keadilan sosial. Perubahan tersebut mengambil waktu yang cukup panjang, hampir 1 jam saya terlambat berangkat dari Kuningan menuju ke Istana Merdeka. Sekitar pukul 7.30 pagi, Sintong Panjaitan masuk ke ruangan kerja dan memohon agar saya menerima Danjen Kopassus Jenderal Muhdi PR bersama Mayor Jenderal Kiplan Jen yang membawa surat dari Pangkostrat dan dari Jenderal Abdur Haris Nasution. Saya bertanya apakah perlu saya sendiri. Saya banyak pekerjaan dan bahan masukan yang harus saya baca dan menilai. Saya bertanya apakah perlu saya sendiri. Saya banyak pekerjaan dan bahan masukan yang harus saya baca dan saya nilai. Saya minta Jenderal Sintong Panjaitan menerima surat-surat tersebut atas nama saya.
Namun hanya beberapa menit, Sintong Panjaitan kembali ke ruang kerja saya dan menyarankan untuk menerima surat tersebut. Namun saya tidak boleh melewati tanda yang sudah diberikan di pintu masuk. Saya beranjak dari depan komputer berjalan didampingi oleh Sintong Panjaitan ke pintu yang sudah ditentukan. Di depan pintu tersebut saya menerima 2 jenderal yang menyampaikan surat-surat yang segera saya baca. Setelah selesai membaca, kedua jenderal mengucapkan mohon petunjuk. Saya menyampaikan singkat, sudah saya baca. Pertanyaan tersebut diulangi lagi, mohon petunjuk. Dan jawaban singkat seperti semula, sudah saya baca, dan saya kembali ke ruang kerja. Yang menarik adalah surat dari Bapak Jenderal Besar Nasution yang menyarankan agar Kasat Jenderal Subagio Hadiseswoyo diangkat menjadi Pangap dan Pangkostrat Letjen Prabowo Subianto menjadi Kasat. Sekitar pukul 9 pagi saya meninggalkan Kuningan menuju Istana Merdeka didamping oleh perangkat keamanan Presiden, ADC Sintong Panjaitan, Ahmad Watik Prateknya, Jimli Asidiki, Gunawan Hadi Susilo, dan Fuadi Rasid. Saya memasuki Istana Merdeka dari pintu gerbang depan sebelah barat. Di depan tangga, Pangap Wiranto menantikan kedatangan saya dan mohon diperkenakan untuk melaporkan keadaan di lapangan. Tapi hanya 4 mata. Saya katakan bahwa saya tidak memiliki banyak waktu karena sudah terlambat 1 jam dan ini dapat menimbulkan spekulasi bahwa saya tidak berhasil membentuk kabinet reformasi pembangunan. Saya persilahkan Wiranto mengikuti saya ke ruang kerja Presiden di Istana Merdeka. Di ruang kerja Presiden, Pangap melaporkan bahwa pasukan Kostrad dari luar Jakarta bergerak menuju Jakarta dan ada konsentrasi pasukan di kediaman saya di Kuningan. Demikian pula di Istana Merdeka. Jenderal Wiranto mohon petunjuk. Dari laporan tersebut saya berkesimpulan bahwa Pangkostrat bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Pangap. Bukankah ini bertentangan dengan petunjuk saya kemarin pada Pangap? Apakah mungkin ada skenario tersendiri mengenai laporan yang baru saja disampaikan oleh Pangap? Apakah tidak sebaiknya saya mengecek dahulu maksud dan tujuan laporan tersebut? Sikap saya selalu adalah percaya pada orang, namun cek lebih baik. Namun kendala waktu tidak memungkinkan saya untuk mengecek. Penilaian saya mengenai Pangap berdasarkan sikap dan perilaku Pangap yang positif. Di pihak lain saya juga harus tegas dan skenario seperti yang dilaporkan Pangap tidak boleh saya tolerir. Sambil melihat ke jam tangan, saya tegaskan kepada Pangap, sebelum matahari terbenam, Pangkostrat sudah diganti dan penggantinya diperintahkan agar semua pasukan di bawah komando Pangkostrat harus kembali ke basis kesatuan masing-masing. Jenderal Wiranto bertanya, sebelum matahari terbenam? Saya ulangi, sebelum matahari terbenam. Jenderal Wiranto bertanya lagi, siapa yang mengganti? Saya jawab ringkas, terserah Pangap. Sebelum Pangap meninggalkan ruang Presiden, ia menyampaikan untuk pengamanan saya sekeluarga, ia sudah menginstruksikan untuk mendatangkan istri saya Ainun dari kediaman saya di Kuningan menuju Wisma Negara. Demikian pula Insana istri Ilham dengan cucu saya Nadia dan Pasa diterbangkan dengan helikopter dari Bandung ke Jakarta untuk bergabung. Ilham yang sebentar lagi mendarat di Bandara Soekarno-Hatta akan dibawa ke Wisma Negara. Sedangkan Tarek dan Widya, istrinya sedang dalam perjalanan. Semua keluarga saya sementara akan bergabung di Wisma Negara. Saya bertanya, untuk berapa lama kami harus tinggal di Wisma Negara? Tergantung perkembangan keadaan, jawab Pangap. Lalu saya minta Pangap meninggalkan saya karena saya harus mengecek lagi pidato pengantar susunan Kabinet Reformasi Pembangunan. Setelah Pangap meninggalkan ruang kerja Presiden, saya merenungkan sejenak mengenai keadaan sekitar
keluarga saya. Saya bertanya kepada diri saya, mengapa keluarga saya harus dikumpulkan di satu tempat? Apakah tidak lebih aman jikalau anak-anak dan cucu-cucu saya tinggal di tempat yang masing-masing dilindungi oleh pasukan pengaman presiden? Mengapa harus dikumpulkan dari satu tempat? Pertanyaan ini terus timbul di hati saya. Protokol mengingatkan saya sekali lagi bahwa para wartawan dalam dan luar negeri sudah menanti penjelasan mengenai Kabinet Reformasi Pembangunan yang sudah dibentuk. Isu telah beredar bahwa saya telah gagal membentuk kabinet seperti yang telah dialami oleh Pak Harto. Bersambung ke sesi berikutnya. Terima kasih.